Nah, perkara yang modern yang ternyata sudah dibahas oleh para ya, dan haluannya sudah ada semua dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh seperti perkara muamalah perbankan zaman sekarang, ada namanya OVO, ada namanya apa itu Flip, ada namanya yang harus pokoknya apalah itu ya, jual beli dan sebagainya ya, harus pakai saldo dulu dan sebagainya. Nah itu ternyata para ulama kalau membahas itu mereka juga mengambilkan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapatnya sebelumnya pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad. Wih, padahal zaman kui, bayangkan zaman kui duit urung secanggih sekarang ya enggak, tetapi mereka semua udah membahasnya ya, dan luar biasa Islam sudah ada aturannya semua. Maka ada di antara transaksi itu yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Bagaimana itu ceritanya ya itu panjang. Inilah yang disebut dengan nawazil yang ingin saya sampaikan begitu ya. Jadi perkara yang paling sulit diantaranya adalah perkara nawazil seperti ini ya. Maka ketika kita mau bermuamalah ataupun apapun urusannya itu dengan perkara modern ya, kita lihat ulama kita bagaimana, paham? Jadi tadi saya bilang jangan sampai kita itu kemaki dalam masalah ilmu. Wis kaya ngene tok ngulek lomboke dadak tekon ulama, jangan ya. Tapi semuanya ternyata ada ilmunya. Nah sekarang paragraf berikutnya Syekh Utsaimin mengatakan wan najuna min naril fitani, dan orang yang selamat dari api fitnah, as-salimuna min wahajil mihani, yang selamat dari ombang-ambingnya ujian, hum man fazi'a ilal ulama'i wa lazima qaulahum. Lihat ini penting sekali nih, kasih garis bawah. Orang yang selamat dari fitnah, yang selamat pula dari terombang-ambing dari ujian itu adalah orang-orang yang takut kepada ulama dan berpegang teguh terhadap ucapan para ulama itu. Paham ya? Wa in ishtabaha alaihi syai'un min qaulihim ahsanadh-dhanna bihim, dan jika terjadi sesuatu yang dirasa tidak jelas dari perkataan mereka, maka mereka berhusnudzon dengan para ulama tersebut. Fataraha qaulahu wa akhadha biqaulihim, sehingga dia melempar ucapannya sendiri dan mengambil perkataannya para ulama ya. Fatajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha, maka masalah percobaan wal khibrah, pengalaman dan pengalaman, para ulama itu lebih berhak dengan hal itu dan mereka ahlinya ya. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qaula jumhurihim wa sawadihim, dan seandainya ucapan mereka itu saling berbeda, maka ambillah pendapat mayoritas dari ulama tersebut ya, itharon lisalamati, sebagai bentuk untuk mengedepankan keselamatan ya. Fassalamatu la ya'diluha syai'un, karena yang namanya keselamatan, kebenaran itu tidaklah diimbangi dengan satu apapun ya. Maksudnya begini ya, kita telaah pelan-pelan ya. Jika ya, jadi orang yang selamat terhadap fitnah, terhadap ya pokoknya dalam agamanya akan selamat begitu, adalah orang yang mau berpegang teguh kepada ulama ya. Ini saya katakan ulama yang sungguh-sungguh ulama loh ya, yang benar-benar mereka itu karyanya nyata, mendidik orang dari masalah yang sederhana sampai masalah yang detail. Mereka memiliki ya tulisan, memiliki fatwa, memiliki kalimat tentangnya ya, bukan orang yang diulamakan, paham? Tapi benar-benar harus ulama yang sejati. Nah, orang yang akan selamat di fitnah atau orang yang selamat dari ombang-ambingnya ujian kehidupan itu adalah orang yang mau berpegang teguh pada ulama itu, dan mereka mau untuk membuang ucapannya sendiri untuk mendahulukan ucapan ulama itu. Saya kasih contoh dengan masalah transaksi bank tadi aja, transaksi bank ya. Para ulama di zaman ini, ulama Islam yang sejati ya, bisa dibilang mereka sepakat yang namanya transaksi bank konvensional itu mayoritasnya mengandung riba, paham?
Tapi ternyata ada di Indonesia orang-orang yang diulamakan menganggap bank itu tidak riba. Nah, sing bener sing ndi? Paham? Ya, maka kita lihat yang benar, yang konsekuen terhadap agama yang mana? Ya. Paham? Kita ambil perkataan para ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendekati kepada kebenaran. Kalau kita, walaupun kita terkadang pengin untuk condong kepada pendapat-pendapat pribadi, ya kan? Itu kita usahakan pendapat pribadi kita itu dikalahkan dengan fatwa-fatwa mereka. Masalah bank ini jelas kok haram, ya riba ini juga nggak boleh diambil. Udahlah, aku ngikut aja ulama yang benar. Wah, jane riba apa duit bunga kui nek tak tabung setahun kira-kira ya 5 juta maneman nek rata ambil dan sebagainya. Nanti kita lihat pemanfaatan ribanya bagaimana. Ternyata para ulama ngasih solusi. Kalau kamu punya uang riba di bank, kamu ambil, tidak apa-apa. Di antaranya solusi dari Syekh bin Baz. Ya. Lalu kamu sedekahkan untuk perkara-perkara yang kotor. Jadi misalnya bangun WC, bangun jalan. Karena riba itu adalah sesuatu yang kotor. Maka tidaklah pantas, kata Syekh bin Baz, untuk ditasarrufkan kecuali kepada yang kotor pula. Itu pendapat beliau, paham? Ya sudah, diambil 5 jutanya, disedekahkan untuk bangun WC. Padahal kadang hawa nafsu kita sudah nyekel duitnya. Wah, 5 juta, mana-mana buat beli motor second ya dapat nih ya. Udahlah, beli motor aja lah aku. Nah, maka kita harusnya kalau sudah seperti ini, kita tinggalkan pendapat kita ambil perkataan ulama. Itu kita akan selamat. Paham itu? Paham ya? Nah, kemudian ya kalau memang terjadi kita kayak kurang jelas terhadap pendapat para ulama ini, kita husnudzon terhadap mereka. Husnudzon terhadap mereka. Contoh ini yang pernah terjadi ya, dulu tahun 90-an Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala berfatwa tentang haramnya partai politik. Ya, haramnya partai politik yang ada sekarang itu. Politik model barat sekarang. Beliau mengatakan kalau umat Islam ngikutin seperti itu nanti hanya akan tergiring kepada pemikiran-pemikiran barat dan yang diperjuangkan akhirnya juga bukan Islam. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh beliau. Maka beliau berfatwa politik model barat itu haram. Langsung beliau diserang habis-habisan, ngalor ngidul ngitan ngulon, seluruh dunia mungkin nyerang beliau. Syekh Al-Albani ini bahkan waliyadzubillah, saya waktu itu masih sempat baca istilahnya kritik-kritik terhadap beliau sampai mengatakan ulama yang tahu nih hanya masalah nifas dan haid aja kok fatwa-fatwa masalah haramnya partai politik waliyadzubillah. Padahal kalau dibalik kepada dia yang ngelok kayak gitu lah, kowe nifas karo haid ra mudeng urusi politik gitu. Paham maksudnya? Ya, jadi mereka sampai lancang terhadap para ulama seperti itu, ya, menghina dan sebagainya. Ya, tapi ini dulu ya, ini ketika orang belum jelas. Oh, ternyata setelah jelas sekarang kemana arah politik dunia bahkan sedunia ini kan ternyata nggak ada yang ibarat kata sesuai dengan jalur Al-Quran dan Sunnah, kan nggak ada. Karena memang politik ala J.J. Rousseau, pernah dengar atau? J.J. Rousseau itu orang pencetus trias politikanya Prancis gitu. Apa namanya trias politika itu? Liberté, égalité, fraternité, saya lupa satunya. Liberté itu kebebasan, égalité itu semua sama. Terus satu lagi itu lali aku. Itu prinsipnya demokrasi. Ya ternyata semua partai itu mengusahakan demokrasi itu. Ya, bukan mengusahakan Islam agar dimenangkan. Dan ceritanya emang demokrasi dan Islam ini berbenturan ceritanya demikian. Maka dimanapun kalau demokrasi itu sudah menang, ya sudah, nilai-nilai Islam itu ibarat kata hanya dihormati saja, bukan untuk diamalkan. Masya Allah. Ya kita lihat kan di negara kita mungkin kalau sekarang ngomong ayolah kita tegakkan syariat Islam, mungkin kita langsung dituding-tuding sama polisi. Ya.
Iya. Hah? Buat apa? Buat sarung. Iya, iya. Iya. Kalau menurut pendapat para ulama yang saya baca, termasuk pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya sudah, dijauhi saja. Artinya kalau kita ditawari seperti itu, kita udah tahu kok ini dari hal yang haram, dari penghasilan yang haram. Kenapa yang kita terima? Paham? Ya di antara dalilnya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kullu lahmin nabata min suhtin, ya fannaru aula biha. Setiap daging yang ditumbuhkan dari sesuatu yang haram, maka lebih pantas daging itu untuk disentuh dengan api neraka. Waliyadzubillah. Artinya kalau memang kita sudah tahu sumbernya dan itu jelas-jelas sekali dari hal yang